Teman-teman, dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya? Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Akhirnya Pangdam Jaya taubat. Dia akui FPI tak bisa dibubarkan. Akhirnya Dudung ungkap siapa di belakangnya. Kan saya sampaikan, kalau perlu bubarkan. Kan gitu kan FPI itu. Kalau Pangdam, TNI tidak bisa membubarkan. Itu harus pemerintah. Kan saya katakan kalau perlu. Kan begitu kan? Bukan kita yang tidak ada kewenangan. Banyak sekarang yang kita melihat bukan tupoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan baleho itu bukan tupoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan tupoksinya. Karena tupoksi daripada FPI itu adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Ada apa TNI membuat politik? Ada apa TNI yang seharusnya netral menjaga netralitas TNI ini sekarang berpolitik? Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan TNI dan Polri akan menindak tegas massa jika tetap menggelar reuni 212. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga, dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas, ya nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini, semaunya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ikuti aturan hukum yang berlaku. Mengenai waktu Pangdam juga menyatakan bahwa ya kalau perlu FPI bisa saja dibubarkan. Itu juga bukan wilayahnya Pangdam untuk membicarakan FPI itu dapat dibubarkan. Pangdam tidak bisa membubarkan FPI. Yang punya kewenangan membubarkan FPI adalah Kementerian Dalam Negeri, dan itu juga melalui proses peradilan. Nah, jadi di sini saya lihat Pangdam ini menabrak rambu-rambu hukum dalam memberikan pernyataannya. Nah, ini intervensi suatu instrumen militer, suatu aparat militer terhadap ketatanegaraan, tata kota, itu merupakan suatu mengingatkan kembali kepada seolah-olah tentara itu di atas hukum. Nah, inilah yang menurut saya perlu ada introspeksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pangdam. Karena TNI itu adalah sebuah tentara nasional yang kita banggakan, yang kita harapkan menjaga kita dari ancaman, terutama ancaman luar, yaitu ancaman misalnya separatisme di ujung timur Indonesia, ancaman di utara kita, di Laut Cina Selatan, dan di berbagai wilayah yang lain. Jadi, itulah yang seharusnya dilakukan oleh TNI kita, menjaga kita supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri, tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain seperti di Laut Cina Selatan yang kapal-kapal asing itu begitu mudah hilir mudik masuk ke wilayah zona eksklusif kita. Dudung ralat ucapan bubarkan FPI. Tidak bisa. Gelora.co. Panglima Daerah Komando Militer Jaya Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman jadi sorotan karena ucapannya yang mengancam pembubaran Ormas Front Pembela Islam FPI. Ucapan Dudung pun jadi kontroversi. Jenderal Bintang 2 itu pun meluruskan pernyataannya. Ia mengatakan kalau TNI tidak bisa dibubarkan. Kan saya sampaikan kalau perlu bubarkan. Begitu kan FPI itu? Kalau Pangdam TNI tidak bisa dibubarkan.
Itu harus perintah kan? Ujar Dudung saat konferensi pers di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin 23 November 2020. Dia menekankan, maksud ucapannya soal pembubaran FPI hanya kalau perlu. Namun, kata dia, kewenangan pembubaran itu tidak bisa diadili. Saya katakan kalau perlu, kan begitu, bukan kita. Tidak ada kewenangan TNI, tutur Dudung. Sebelumnya, Majen TNI Dudung geram terhadap aktivitas FPI yang diduga memasang baliho penyambutan kedatangan pemimpin Habib Rizik Syihab di sejumlah titik lokasi ibu kota termasuk Petamburan, Jakarta. Dudung menyampaikan demikian kepada awak media usai acara apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Dudung awalnya menjawab pernyataan wartawan soal video viral di media sosial, yaitu sejumlah orang berseragam TNI menurunkan baliho Habib Rizik. Ia mengakui aksi pelucutan baliho itu dilakukan oleh prajurit TNI yang berdasarkan perintahnya. Ada orang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya, ujar Dudung. Ia menekankan prajurit TNI dikerahkan karena petugas Satpol PP kepayahan mencopoti baliho Habib Rizik. Usai dicopoti Satpol PP, FPI menurutnya kembali memasang baliho-baliho tersebut. Dudung menegaskan pihaknya tak segan mengambil tindakan jika FPI masih berani memasang baliho atau spanduk yang tidak sesuai aturan. Dia bilang aparat TNI akan bergerak jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Ia dengan geram jika masih tidak bisa diatur, maka FPI sebaiknya dibubarkan. Kalau perlu FPI dibubarkan saja. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur-ngatur suka-sukanya sendiri. Saya katakan itu perintah saya, ujarnya. PA 212 ke Dudung. Siapa yang mau dibubarkan? Monas 2120. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, TNI dan Polri akan menindak tegas massa jika tetap menggelar reuni 212. PA 212 menegaskan, tidak ada pelaksanaan reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Kan kita sudah bilang ditunda, kok masih nggak paham? Kata Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif kepada wartawan Senin 23 November 2020. Selamat mempertanyakan massa yang akan dibubarkan, sebab dia memastikan tidak akan ada massa 212 di Monas. Siapa yang mau dibubarkan? Kan Monasnya 2120, hehe, katanya. Lebih lanjut, Selamat juga menyinggung pelaksanaan reuni 212 pada waktu yang tepat jika terjadi kerumunan pada Pilkada 2020. Dia mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan dan akan melihat perkembangan COVID-19. Ya, kita masih lihat situasi dan kondisi sampai Pilkada besok. Sama kita lihat perkembangan kenaikan COVID-19, tuturnya. Sebelumnya, Pangdam Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, pihaknya dan kepolisian akan menindak tegas jika massa akan tetap menggelar reuni 212. Dudung menegaskan, setiap warga negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212. Karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi. Sudah membuat surat pernyataan juga. Dia tidak akan melakukan reuni 212. Kata Majen TNI Dudung Abdurrahman kepada wartawan di Kodam Jaya Jalan Majen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin 23 November. Kalau misalnya ke depan dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, nggak ada cerita. Saya dengan polisi ya, bertindak tegas ya. Nggak ada orang semuanya di sini. Semuanya seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ikuti aturan hukum yang berlaku. Tegas Dudung Abdurrahman yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Polarisasi sudah ada jauh sebelum Habib Rizik pulang. Sekarang hampir memuncak. Polarisasi politik yang kini dipersoalkan keberkenaan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab sejatinya bukan hal yang baru di Indonesia.
Polarisasi itu ada sudah lumayan lama. Bukan sejak HRS pulang, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya, Senin 23 November. Yang mengkhawatirkan keterbelahan masyarakat jauh sebelum kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam FPI tersebut bahkan belum sepenuhnya pulih. Bahkan menurut Andi Arief, polarisasi tak hanya terjadi di tengah masyarakat. Dugaan kuat ketegangan itu termasuk ke institusi-institusi negara. Bahkan aparat keamanan sekarang hampir memuncak, tegas mantan staf khusus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini. Dugaan polarisasi yang telah merangsek ke lingkup situasi negara tersebut pun dianggapnya tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada langkah tegas yang dilakukan seorang kepala negara. Presiden jangan lakukan pembiaran, lakukan sesuatu, tandasnya.